Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan perspektif hadis. Latar belakang. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan. Lingkungan dapat berpengaruh positif kepada manusia atau sebaliknya membawa pengaruh negatif pada pribadi manusia. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan berfungsi menunjang terjadinya proses belajar mengajar, lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Lingkungan melibatkan unsur manusia dan non-manusia, mencakup segala kondisi fisiologis, psikologis, dan sosial kultural. Ini mencakup lingkungan alam, dalam dan sosial atau masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peserta didik. Lingkungan sangat berguna untuk menunjang proses suatu kegiatan berlangsung, termasuk kegiatan pendidikan, karena tidak ada suatu kegiatan pun yang tidak membutuhkan tempat berlangsungnya kegiatan. Demikian juga lingkungan pendidikan Islam berfungsi untuk menunjang terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar secara berkesinambungan dalam kondisi aman dan tentram. Selanjutnya adalah konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam. Bila pendidikan nasional berupa pengembangan seluruh potensi peserta didik menuju manusia yang berkualitas berdasarkan pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, maka pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat. Pendidikan Islam sering disebut sebagai pendidikan karakter. Nabi Muhammad berhasil merubah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat maju dengan penaklukan dua peradaban besar pada masanya, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Selanjutnya, prinsip pendidikan Islam menurut Al-Syaibani. Yang pertama, berorientasi pada Islam. Pendidikan harus dilandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau sumuliyah, melibatkan keseluruhan aspek, baik tujuan maupun isi kurikulum agar pendidikan mencakup keberagaman dan keutuhan pembentukan peserta didik. Yang ketiga, prinsip keseimbangan atau tawazun, menjaga keseimbangan antara tujuan pendidikan dan isi kurikulum penting untuk menghindari ketidakseimbangan yang dapat menghambat perkembangan peserta didik. Yang keempat, prinsip interaksi, mengakomodasi kebutuhan siswa dan mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Pendidikan diintegrasikan dengan kebutuhan nyata dan kontekstual siswa serta masyarakat. Kelima, prinsip pemeliharaan, menjaga dan melindungi dari perbedaan individu. Pendidikan harus memastikan keberagaman individu dihargai dan dilestarikan. Selanjutnya yang keenam, prinsip perkembangan dan perubahan. Pendidikan harus responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan yang ada, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai ilahiyah yang bersifat absolut. Yang terakhir, prinsip integritas, menyatukan mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntutan zaman, mengintegrasikan aspek-aspek tersebut agar menciptakan keselarasan dalam proses pendidikan. Klasifikasi lingkungan pendidikan. Yang pertama, keluarga sebagai lingkungan pendidikan Islam. Ayah dan ibu memiliki peran berbeda dalam mendidik anak. Keluarga sebagai sekolah tempat anak belajar sifat-sifat mulia dan nilai-nilai keberanian serta keuletan. Yang kedua, sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan Islam. Sekolah sebagai lembaga formal yang membentuk kepribadian Islami. Guru berperan sebagai pendidik profesional dengan berbagai fungsinya. Yang ketiga, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan Islam. Masyarakat memberikan pendidikan tidak langsung melalui pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, minat, kesusilaan, dan keagamaan. Lembaga masyarakat dapat ikut serta dalam pendidikan. Yang keempat, masjid sebagai lingkungan pendidikan Islam. Masjid sebagai tempat aktivitas ibadah juga cocok untuk pendidikan awal. Manfaat masjid meliputi
mendidik beribadah, menanamkan cinta ilmu, dan memberikan ketentraman. Terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Lingkungan pendidikan sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, sebab lingkungan yang juga dikenal dengan institusi itu merupakan tempat terjadinya proses pendidikan. Secara umum, lingkungan tersebut dapat dilihat dari 3 hal, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga yang ideal dalam perspektif Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Profil keluarga semacam ini sangat diperlukan pembentukannya sehingga ia mampu mendidik anak-anaknya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian, orang tua harus menyadari pentingnya sekolah dalam mendidik anaknya secara profesional, sehingga orang tua harus memilih pula sekolah yang baik dan turut berpartisipasi dalam peningkatan sekolah tersebut. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.